mana lebih besar risiko antara saham trading dan investing sih sebenarnya? Kalau risiko trading sih sudah pasti lebih tinggi ya, karena saham tuh kan harganya volatil ya, maksudnya dia naik turun tuh setiap hari dan secara cepat lah. Apalagi kita kalau bisa main ke saham yang panas. Kayak misalnya contohnya BRI Syariah hari-hari ini. Itu aduh volatil banget itu. Sehari bisa naik 25%. Turunnya juga bisa lebih dari 25%. Aku merasa itu kayak bisa buat orang lain. Ya, aku merasa itu kayak saham yang kayak di bandar gitu, udah naik, udah turun, sudah RRB, udah diam, habis itu bisa naik lagi, kayak dimain-mainin sahamnya. Iya itu gila banget sih. Tapi itu bisa buat orang kaya dalam 1 hari dan juga bisa buat orang miskin dalam 1 hari. Iya, benar. Aku setuju sih. Jadi saham tuh sebenarnya beresikonya tinggi, tapi as Warren Buffett said juga pernah dia bilang bahwa risk come from not knowing what you are doing. Jadi resiko itu datang dari apa yang kau nggak tahu, dari apa yang kau nggak tahu sama sekali gitu. Jadi menurutku kalau kalian mau melakukan investasi di saham, kita harus tahu dulu dasar yang seperti Alan bilang tadi apa. Kita harus pelajari dulu semuanya gitu. Jadi ketika kita udah tahu knowledge-nya, insight-nya, kita udah bisa udah coba dan kita tahu nih, oh kita cocoknya di mana gitu. Itu sih. Iya benar. Sebenarnya ada nggak sih resiko berinvestasi itu? Investasi ya ada sih resiko. Kayak Contohnya. Pandemi inilah contohnya. Misalnya kita pegang udah dari lama satu saham, terus tiba-tiba kan pandemi nggak ada yang tahu tiba-tiba bakal separah ini kan. Iya benar. Juga bisa merontokkan saham dunia. Ya kita juga sebagai investor kena imbasnya kalau pasar saham dunia tuh anjlok kan, karena harga saham itu tuh bakal turun. Ya dan nggak semua orang investor tuh nggak semua investor tuh dapat beli saham tuh di harga yang di bawah banget. Kan ada yang juga masuk di harga pertengahan, dan kalau pandemi ini anjlok kan bakal terdampak banget. Iya benar sih. Jadinya kita merugi ya karena harga saham pasti turun. Iya. Karena menurutku harga saham itu based on dari banyak hal ya, nggak cuman faktor-faktor yang ada di politik Indonesia, tapi juga dia ada faktor lain kayak contohnya faktor-faktor yang di Amerika, apalagi bentar lagi kita tahu bahwa Pilpres Amerika bakal dilaksanain ya, bener gak sih? Bener banget November ini. Aku ingin merap lebih ke orang-orang yang belum tahu nih saham, cara berinvestasi di saham tuh seperti apa, gimana sih cara berinvestasi di saham? Menurut bisa sharing nggak Alan sedikit? Cara berinvestasi saham untuk pemula cara gampangnya sih yang paling gampang ya, yang kita nggak perlu analisa, ya benar-benar kita pengen cuma investasi aja tuh ya lewat reksadana saham. Itu tuh kita investasi saham juga melalui reksadana yang ada manajemen investasinya. Jadi uang kita tuh dimanage sama manajemen investasi yang lebih profesional. Nah, jadi di sana tuh kita benar-benar cuma nabung ya, benar-benar taruh. Karena kita cuma perlu milih manajer investasi yang bagus. Untuk kedepannya di sahamnya itu, di pasarnya itu, uang kita bakal di-manage. Nah, jika kita ingin langsung terjun ke beli sahamnya sendiri satu persatu tanpa bantuan tangan lah, tanpa manage, kita bisa dengan gampang daftar sekuritas dulu sih paling awal. Yang awal harus daftar sekuritas. Ya, di sana bakal dapat sebagian besar sih kita bakal dapat kontak salesnya sih, sales dari sekuritas itu, di mana di sana kita tidak bisa ditolong dengan proses pendaftaran atau proses jual beli sahamnya, nanti bakal dibantu banget. Nah, kita bisa nanya ke dia juga cara bantu.
Nah, di sana baru kita bisa ya mulai analisis dulu lah, memutuskan saham apa yang kita bisa beli, harga berapa. Dan setelah kita menemukan, kita memutusin plan kita di harga berapa, dan saham apa, dan kenapa kita membeli saham itu. Baru kita bisa mulai membeli. Jadi tidak asal langsung beli. Gitu. Berarti rekapnya kita kalau misalnya belum berani untuk tahu saham itu seperti apa, kita bisa melakukan investasi di reksadana saham ya, benar kan? Iya, benar. Jadi kita cuma taruh uang, habis itu biar manajer investasinya yang ngurus, kita nggak penting apa-apa, yang penting setiap tahun kita dapat duit gitu. Ada perkembangan duit, persentase bunganya, interestnya. Nah, tadi sedikit additional info ya. Sekuritas itu adalah salah satu perusahaan yang dimana dia tuh merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang transaksi jual beli efek saham ya. Jadi dia perusahaan itu yang membantu kita untuk melakukan transaksi, oh aku mau beli saham ini nih, aku mau jual saham ini nih. Nanti biar dia yang urusin siapa yang beli, siapa yang jual, itu kita nggak, biar sekuritas yang ngurus. Jadi kita cukup untuk mendaftarkan diri ke sekuritas, dan nanti di sekuritas itu mungkin ada ada kelas-kelas tambahan yang untuk dasar yang mungkin bisa kalian ikut. Dan juga mungkin ada dikasih materi-materi yang perlu dikasih tahu. Dia juga akan mengajarkan Anda dasar-dasar yang poin-poin yang penting untuk melakukan investasi saham. Nah, kan aku juga belakangan ini kan juga investasi ke saham kan ya. Dan belakangan ini kebanyakan aku investasi ke perusahaan-perusahaan yang sudah bona chip, blue chip, yang udah kayak gede gitu. Which is investasi saham merupakan investasi yang menurutku sangat terjamin keamanannya, walaupun risikonya tinggi. Tapi belakangan ini aku sangat banyak mendengar bahwa banyak banget investasi bodong, which is yang kayak Alimama, JD Union, dan lain-lainnya. Alan adalah salah satu orang yang di Instagramnya pernah menjelaskan skema yang digunakan oleh investasi bodong tersebut. Boleh jelasin nggak sih, Lan? Gimana skema itu? Oke, baik. Kita pertama tuh lebih ke yang kemarin ya, Alimama dan JD Union ini. Oke. Banyak juga sih yang menggunakan skema yang sama. Namanya itu skema Ponzi. Skema Jadi di sana Ponzi. tuh diberikan, pokoknya requirement utama tuh kita men-top up beberapa dana lah. Kita deposit beberapa dana kan di sana. Kita sebagai investor jadinya men-top up dana untuk diinvestasikan di dalam skema dia. Itu bilang skema dia itu cara, contohnya kayak Alimama ini dia jadi pembeli fiktif lah buat suatu e-commerce. Tapi sebenarnya dana yang kita top up itu nggak dipakai dengan dia apa-apain sama dia, nggak untuk bisnis. Pokoknya bukan seperti sistem yang dia bilang. Jadi dana kita tuh dipakai untuk membayar janji profit pada investor lain. Nah, biasanya kayak gini tuh janji profit tuh bakal gede misalnya. Jangan top up 3 juta dalam sebulan bisa tambah, bisa bertumbuh jadi 4 juta. Tapi dia misalnya kan itulah 3 juta jadi 4 juta kan. Tapi dia 1 juta yang didapatkan sebulannya bukan dari proses bisnis yang dijalani. Tapi di sana tuh 1 juta itu diambil dari uang investor lain yang dia top up. Oh, oke. Dia terus menerus gitu kan, artinya tuh benar-benar di sana tuh bergantung sama seberapa banyak investor di sana. Ya kan, makanya dia juga membuka program kalau kita invite lebih banyak orang, kita bakal dapat bonus lebih banyak. Nah, di situ satu cara marketing dia untuk mendapat investor lebih banyak. Dan dengan menjadikan profit yang tinggi, Bang. Bukan hanya sistem Alimama juga yang kayak gini. Banyak banget yang dalam kedok uangnya bakal di trading ke Bitcoin lah, bakal trading forex atau saham lah, dan janjikan ada yang pernah dengar janjikan 300%
per hari 300%. Itu uang lu bisa 3 kali lipat dalam sehari. Yeah. Itu bener-bener bisa dibilang terlalu baik untuk nyata lah. Too good to be true. Too good to be true. Iya. Ya benar setuju sih. Karena nggak ada yang melakukan investasi itu sampai kayak bisa sehari 300%, 400%. Nggak mungkin sih. Menarik. Berarti itu hampir mirip-mirip kayak ini ya, sistemnya MLM. Nah, banyak yang bingung itulah. Tapi MLM itu nggak semuanya sejelek itu. Sistem MLM itu sering aku pernah mau bilang ingin jelasin secara detail sih, tapi aku nggak jadi karena teman-temanku nih banyak ikut MLM, takutnya bakal gimana gitu. Tapi aku jelasin sekarang ya. Jadi MLM itu sebenarnya tuh nggak banyak orang di luar ya yang lebih tahu tuh banyak bingungin MLM legal sama MLM yang menggunakan skema piramida. Oh, beda skema ya berarti? Iya, skema piramida itu agak mirip dengan skema Ponzi, tapi di sana tuh dia ya begitulah. Dia utama dia tuh dari rekrutmen, dari penghasilan utama dia tuh dari pengajakan rekrutmen. Nah, di situ tuh kadang ada beberapa MLM yang menggunakan suatu produk sebagai front doang. Itu bukan bisnis utama dia itu loh. Bisnis utama dia tuh hasil utama dia itu tetap dari rekrutmen. Cuman produk itu diadakan agar kelihatan legal aja, agar kelihatan kalau bisnis dia tuh penghasilan tuh dari produk doang. Padahal sebenarnya fokus utama mereka itu dari rekrutmen. Nah, setelah kita tahu, jika kita terus merekrut terus, ya ada poin di mana kita bakal merekrut terlalu banyak orang yang membuat itu tuh tidak sustainable. Misalnya di Bali itu satu orang satu orang diharuskan merekrut 6 orang. Ya. Nah, itu bakal berkali-kali kan, jadinya satu orang 6 orang. 6 orang di bawah itu, setiap orang 6 orang juga. Lama-kelamaan itu bisa mencakup satu Bali itu sebagai anggota. Dan kita di sana kita sudah to the point, kita sudah satu pulau Bali sudah jadi member anggota MLM itu, kan mereka sudah nggak bisa rekrut siapa-siapa lagi kan. Iya, benar. Ya, di situ di mana bisnis itu bakal jatuh karena nggak ada penghasilan dari rekrutmen lagi. Benar. Terus dari bawah nggak datang lagi, berdampak ke atasnya. Ke atasnya itu udah nggak bisa kasih bonus ke atasnya. Di atas juga nggak ada lagi, yang sampai ke atasnya lagi. MLM yang baik itu di mana dia tidak terlalu mengemphasize rekrutmen, tidak mengharuskan rekrutmen, dan dia fokus jualan ke barangnya. Aku lihat contohnya di luar negeri tuh banyak sih, dia tuh MLM tapi dia fokusnya menjual paket barang doang, tapi tidak mengharuskan untuk merekrut. Dia cuma memfokuskan penjualan paket barang untuk dijual kembali. Oke. Wah, mantap. Terus. Jadi penghasilan mereka benar-benar fokus ke barang doang, produk. Kan dari rekrutmen. Menarik. Bener sih. Aku juga dulu pernah ikut MLM sih. Yang salah satu kota yang sangat terpencil ini sih. Dan sistemnya itu mirip kayak yang piramida yang lu bilang itu. Yang dimana kayak sebenarnya mereka fokusnya lebih ke menjual barang. Cuman mereka juga berusaha untuk supaya mendapatkan untung yang lebih besar, mereka juga tetap berusaha untuk mengajak orang untuk bergabung dengan janji bahwa kalau lu jadi member, harganya bakal lebih murah. Memang bakal lebih murah, memang lebih bagus kalau misalnya ikut jadi member. Nah, cuman bagusnya dari MLM yang satu ini adalah dia fokusnya lebih ke menjual barang yang produk-produk dia itu
cukup bagus. Bagus banget malah. Bagus sih sebenarnya kayak gitu. Cuman kayak gini ya, menurutku kalau untuk MLM, investasi, dan lain-lain, kalau saran dari aku sih lebih ke ini ya, bener gak sih? Lebih ke kita validasi dulu, ini bener atau enggak. Dia bisa menghasilkan uang lebih besar, seberapa persen dalam sehari, apakah itu realistis atau enggak. Karena kalau bisa investasi yang bisa menghasilkan menghasilkan uang dalam sekejap tuh kayak kita melihara tuyul aja gitu. Iya, bener. Iya kan? Maksudnya kita kayak melihara tuyul aja gitu, bisa langsung sekejap dapat duit gitu. Nah, kalau MLM sih sebenarnya bagus, tapi kita harus validasi dulu. Ini kira-kira sistem dari MLM itu kayak gimana dan fokusnya kemana. Benar kata Alan tadi, setuju banget sih. Lebih ke fokusnya, kita harus lihat fokusnya itu menjual barang atau kita lebih ke merekrut orang gitu. Mana. Karena sesuatu yang menurutku apapun itu, kalau misalkan mau MLM, investasi, bisnis atau apapun, kalau kita sudah fokus kepada satu hal itu, kita bakal sukses kok. Dan kita percaya, kalau kita tekunin, kita percaya, kita bakal sukses kok jadi. Iya, Bang. Nah, so untuk kedepannya mau lakuin apa sih, Les? Ya, untuk jangka panjang sih, aku rencana ada buat brand jam sendiri gitu. Aku nggak bisa tergantung sama jualan brand orang terus. Ya, benar. Ke brand sendiri yang bisa scalable lah. Aku bisa besarin, bisa di-expand. Rencana untuk kedepannya sih begitu. Tapi sekarang lagi proses ngumpulin modal sih. Mantap. Berarti mau buka perusahaan jam sendiri ya dengan brand namamu sendiri gitu ya. Nanti kalau misalnya ada butuh investor, kabarin aku. Oke. So, thank you Alan udah mau diinterview sama gua dan udah bagus banget sharingnya hari ini. Daging semua isinya sih ini. Kalian ya saran dariku untuk terakhir sih semua harus divalidasi ya. Dan apapun itu kita harus tahu risiko dan kita harus tahu dasar dari semua ini. So, thank you Alan. Sudah mau menyempatkan waktu untuk di podcast ini. Sama-sama. Ya. Okay guys, so thank you for watching. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang supaya kita bisa menyebarkan hal-hal positif dan memberikan insight penuh kepada orang-orang yang membutuhkan dan bisa memberikan kepintaran kepada orang-orang yang ada di dunia ini. So, thank you. See you next time and see you in the next video. Bye.